Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza dari Rombel C Matematika Dasar Prodi PMB. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pecahan, di mana pecahan ini merupakan bagian matematika yang erat kaitannya dengan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya itu bilangan asli, cacah, bulat, dan juga pecahan. Nah, di sini tujuan kita mengenal kaidah dalam pecahan itu supaya kita lebih kompeten dalam mengajarkan pecahan kepada siswa kita nantinya. Nah, ini konsep pecahan itu sendiri, pecahan sebagai bagian dari yang utuh. Bagian yang dimaksud adalah bagian yang diperhatikan maksudnya, yang biasanya ditandai dengan arsiran, sedangkan bagian yang utuh adalah bagian yang dianggap sebagai satu satuan. Contohnya itu misalnya ada sebuah kotak dibagi dua dan sebuah kotak lagi dibagi seperti segitiga, terus diasirkan salah satu bentuk sebelah kotak tadi tersebut yang dibagi dua dengan yang seperti di segitiga, bagi segitiga ya. Nah, bagian yang diarsirkan itu masing-masing menunjukkan pada bilangan 1/2. Nah, selanjutnya bagian atas itu dari pecahan itu dinamakan pembilang. Bagian yang bawahnya dinamakan penyebut. Tuh, itu contoh satunya ya. Nah, sedangkan yang contoh duanya itu ada sebuah kotak dibagi 4, yang mana kotak dibagi 4 ya, yang bagi 4 ditambah gitu, tanda tambah dibagi 4, yang mana dua kiri dan dua kanan. Yang dua kirinya itu diarsir ya, diarsir. Nah, yang duanya itu disebut seperti tadi itu pembilang dan penyebut, akan menjadi 2/4. Nah, pecahan sebagai perbandingan itu contoh satunya ada sebuah balon, ada tiga balon. Balon merahnya itu ada 2, bola seluruhnya ada 3, maka dikatakan bahwa bola merah sama dengan 2/3 bagian, sehingga nilai pecahannya itu ditunjuk oleh bola merah sama dengan 2/3. Nah, contoh duanya itu ada balon lagi. Balon dibentuk seperti segitiga ya, seperti ini. Nah, di segitiga kan balonnya agak seperti paralel gitu. Itu pada untaian manik-manik disebut pecahan ditunjuk oleh manik-manik ya. Balon manik-manik ya, maksudnya ini bukan seperti balon ya. Maaf sebelumnya. Itu 2/5 maksudnya kan. Nah, mungkin itu tadi contoh konsep pecahan ya, pecahan sebagai perbandingan. Dan tadi pertama, pecahan sebagai bagian yang utuh. Nah, kalau pecahan campuran mungkin ini sedikit ribet ya. Contohnya mungkin bisa dilihat seperti ini ya. Ini seperti yang sudah saya buat di makalah. Itu merupakan gambar pecahan campuran. Ada beberapa kotak dan lingkaran ya, yang diwarnai warna merah dan warna biru. Itu diarsirkan bentuk-bentuknya. Mungkin bisa dilihat seperti ini. Lalu ada pecahan desimal. Desimal ini gambar alat peragaan ya, teman-teman semuanya. Itu ada seperti yang tadi ya, seperti pecahan campuran juga. Ini pecahan desimal itu sama konsepnya ya. Itu bagian yang utuh, di situ di gambarnya ada gambar peraga, ada bagian utuh, bagian persepuluhan, nilai pecahan keseluruhannya. Nah, selanjutnya itu ada persen ya. Persen itu artinya
perseratusan. Persen artinya adalah perseratusan, sehingga 50% artinya adalah 5/100, yakni 50%. Nah, dan sama dengan 50/100 sama dengan 1/2. Nah, itu kalau persen artinya perseratusan. Sedangkan per mil, ini 0/00 ya, artinya per seribuan. Nah, per mil ini artinya adalah per seribuan, sehingga 500 mil artinya adalah 500 per 1000, yakni 500 mil sama dengan 500 per 1000 dan 1/2 juga ya sahabat. Konsep pecahan senilai. Contohnya itu konsep pecahan senilai. Konsep pecahan senilai tersebut di atasnya kemudian ditindaklanjuti dengan tabel. Perhatikan tabel tujuan berikut. Nah, ini ya, ada tabelnya. Itu ada 1 2 3 4 5 6 sampai 10 diurutkan. Ternyata konsep pecahannya itu ada 1 2 3 5, terus 2 sampai 10, terus seperti bisa dilihat ya. Nah, itu ini dia. Mungkin agak sedikit susah ya menjelaskannya, cuman saya perlihatkan saja. Nah, saya baca keterangannya. Perubahan nilai dari kiri dan kanan itu adalah perubahan nilai pecahan yang lebih sederhana menjadi pecahan lainnya. Mungkin seperti ini ya contohnya ya, bisa dilihat ya, saya zoom ya. Ini merupakan contoh makalah PDF yang saya buat. Oke. Nah, konsep penjumlahan dan pengurangan juga di sini ada pecahan. Konsep penjumlahan pecahannya itu ada juga dapat diuraikan seperti berikut ya. Ini ada gambar-gambarnya. Nah, kira-kira seperti itu, cuman penjelasan tentang pecahan yang saya pahami ya. Mohon lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.